Selamat siang rekan-rekan mahasiswa sekalian. Selamat jumpa kembali dengan saya. Perkenalkan, nama saya Dr. Nali YGF Erbable SPI MSI. Anda cukup memanggil saya dengan sebutan Ibu Nali. Saya salah satu dosen yang akan membawakan mata kuliah hama dan penyakit tiram mutiara. Jadi selain Ibu Min Kelabora dan Ibu Heni, saya termasuk salah satu di dalamnya. Pertama, pembelajaran yang kita lakukan, pembelajaran secara daring. Jadi saya tidak langsung tatap muka dengan Anda, tapi kita akan melakukan pembelajaran ini, kalau istilah kerennya sekarang pembelajaran jarak jauh, saya akan tetap melakukan pembelajaran daring dengan Anda. Untuk itu, ada hal-hal penting yang perlu kita sepakati bersama dulu. Yang pertama, walaupun kita pembelajaran daring, saya tetap akan memberikan absen untuk Anda isi setiap kali pertemuan dalam pembelajaran ini. Nah, absen yang saya berikan ini absen lewat Google Form dan Anda wajib mengisi absen itu. Saya akan memberikan waktu hanya 2 jam buat Anda untuk mengisi absen itu dari jam 12 sampai jam 2 siang. Lewat dari jam itu, Anda sudah tidak bisa lagi mengisi absen yang saya berikan dan Anda dinyatakan tidak hadir dalam pembelajaran di hari itu. Yang kedua, setiap materi pembelajaran saya akan saya kirimkan lewat WhatsApp group ataupun lewat ketua tingkat Anda. Dan ketika Anda sudah mendownload video pembelajaran saya, maka Anda wajib untuk mengisi absen saya. Dengan demikian saya tahu bahwa Anda ikut dalam pembelajaran di hari itu. Dan nanti satu waktu tertentu saya akan berusaha untuk tatap muka dengan Anda, tetapi pembelajarannya lewat Zoom meeting. Dan itu akan saya sampaikan kemudian. Yang berikut, kuis, ujian, saya tetap akan memberikan kuis dan ujian, tapi nanti akan saya atur kemudian dengan Ibu Min selaku penanggung jawab. Apakah soalnya akan saya kirimkan ke Ibu Min untuk diberikan kepada Anda ujian, atau ujiannya saya akan lakukan juga lewat daring dengan Google Form. Jadi Anda langsung saja mengisi ujian di Google Form tersebut. Yang berikut yang harus menjadi perhatian Anda, setiap kali tatap muka pembelajaran lewat daring, saya tetap akan memberikan tugas untuk Anda. Dan saya harap Anda bisa mengerjakan tugas-tugas ini dengan baik, karena tugas ini juga akan menjadi salah satu poin penting untuk menentukan nilai Anda nantinya. Itu beberapa hal penting yang perlu kita sepakati bersama sebelum kita memulai pembelajaran kita terkait dengan hama dan penyakit pada tiram mutiara ini. Saya harap ini bisa menjadi perhatian khusus bagi Anda dan Anda bisa mengikutinya ini dengan baik. Walaupun pembelajarannya jarak jauh, kita harus tetap merdeka belajar. Jarak dan waktu tidak akan memisahkan kita, menjadi penyebab bagi kita untuk bisa belajar dan terus belajar. Nah, demikian perkenalan singkat saya dan beberapa aturan yang saya sampaikan untuk Anda menjadi perhatian buat Anda. Baik, untuk tidak buang waktu, saya akan masuk ke pembelajaran kita di hari ini tentang materi hama dan penyakit pada tiram mutiara. Nah, untuk menjadi perhatian dan ketahuan dari Anda bahwa penyakit ini merupakan salah satu momok yang terbesar dalam usaha budidaya. Jadi kalau orang mau budidaya organisme apapun juga, dia harus punya pengetahuan tentang hama dan penyakit pada organisme yang dia budidayakan. Saya percaya bahwa Anda juga sudah belajar tentang mata kuliah hama dan penyakit organisme budidaya, dan saya rasa Anda juga sudah punya pengetahuan yang cukup tentang apa itu hama dan
penyakit organisme budidaya. Jadi saya tidak akan bertele-tele menjelaskan tentang Anda apa itu hama dan penyakit organisme pada budidaya. Tetapi yang akan kita pelajari, yang akan kita tekankan di sini adalah hama dan penyakit yang khusus menginfeksi tiram mutiara. Nah, perlu Anda ketahui bahwa hama dan penyakit itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda, tetapi sama-sama menjadi penyebab kerugian pada usaha budidaya. Nah, apa itu hama dan apa itu penyakit? Khususnya pada tiram mutiara. Nah, kalau hama itu organisme yang dianggap merugikan dan sangat tidak diinginkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Manusia itu dia yang suka hidup di antara hama-hama yang ada. Saya ambil misal, manusia kalau tikus terlalu banyak di rumah, itu hama. Itu bikin manusia pusing. Tetap ada saja upaya untuk bagaimana caranya mengusir tikus itu dari rumah supaya dia jangan ada di rumah. Nah, sama juga dengan organisme budidaya yang kita pelihara. Sama juga dengan tiram mutiara. Nah, untuk tiram mutiara, biasanya hama yang menyerang itu, dia menyerang pada cangkang tiram mutiara. Anda tahu cangkang tiram mutiara kan bagian luar dari tiram mutiara. Tetapi harus diingat bahwa kalau hama ini tidak diatasi segera, maka dia akan menjadi penyebab utama terjadinya penyakit pada tiram mutiara. Jadi biasanya dibilang infeksi primer. Jadi infeksi primer itu biasanya disebabkan oleh hama. Jadi kalau katon memperhatikan, katon cuek dengan akang, maka dia akan bor terus sampai akhirnya tiram itu mati. Hama pada tiram mutiara itu yang paling banyak ditemukan dan yang paling banyak merusak, merugikan usaha budidaya tiram mutiara itu teritip. Anda tahu teritip? Teritip itu yang biasa kalau Anda lihat di jembatan-jembatan itu, di dermaga-dermaga itu akan suka menempel di tiang-tiang dermaga atau di panta-panta kapal yang bangkai-bangkai kapal di perairan itu. Nah, yang dia suka menempel itu yang dibilang teritip. Teritip ini kalau dia menempel satu, cepat-cepat lepas dari tiram mutiara. Kalau kita tidak bersihkan, maka dia akan menempel sampai menutupi semua cangkang tiram mutiara. Akibatnya cangkang itu dia bisa berlubang dan dia pun lubang itu bisa menembus sampai ke bagian dalam cangkang atau yang disebut dengan lapisan nakre dari cangkang tadi. Nah, begitu juga dengan polikaita. Ini polikaita ini. Polikaita itu cacing. Cacing di laut. Jadi kalau cacing di laut itu ada cacing yang bisa dimakan, tetapi ada cacing yang dia bersifat sebagai hama. Nah, ini dia dari golongan Annelida. Dia ini bersifat hama pada tiram mutiara. Jadi sama dengan teritip, dia kalau menempel banyak di cangkang tiram mutiara, dia akan melubangi cangkang tiram mutiara itu sampai ke bagian dalam, sampai dapat lihat bagian otot dari tiram mutiara itu. Nah, selain dua ini, ada juga hama yang bersifat sebagai predator. Anda tahu apa itu predator? Predator itu dia makan. Jadi bukan dia kasih rusak saja, bukan dia kasih rusak cangkangnya saja, tapi dia makan akan isi dalam semua. Nah, hama yang bersifat predator pada tiram mutiara itu ada gurita. Gurita saya rasa Anda tidak lazim lagi dengan hewan-hewan ini. Gurita ini dia akan kalau menempel di cangkang tiram mutiara, dia bukan borlai, dia langsung kasih
picah itu cangkang tiram mutiara. Dia kasih picah cangkang tiram mutiara, dia akan makan bagian otot dari tiram mutiara atau bagian dalam dari tiram mutiara itu. Otomatis yang katong dapat bukan tiram, bukan mutiara, tetapi cangkang yang kosong yang sudah dimakan oleh hama tadi. Nah, selain gurita, ada juga rajungan, ada bintang laut, dan ada ikan sidat. Ikan sidat ini kalau orang Ambon bilang morea. Kalau orang Maluku bilang akang morea, tapi bahasa Indonesianya itu sidat. Jadi ini. Nah, sama dengan gurita, cara kerjanya sama dengan gurita. Hewan-hewan ini dia akan kasih pecah itu cangkang tiram mutiara, lalu dia akan makan itu bagian dalam dari tiram mutiara tadi. Nah, jadi kalau katong usaha budidaya tiram mutiara, hewan-hewan ini nih harus tidak ada di lokasi pemeliharaan budidaya, diusahakan untuk dibersihkan. Kalau seandainya, makanya kenapa di dalam usaha budidaya tiram mutiara itu proses pembersihan dari tiram mutiara itu perlu dilakukan setiap seminggu sekali. Ya, tujuannya apa? Tujuannya ya ini. Tujuannya itu untuk melepaskan cangkang-cangkang ya melepaskan hama-hama yang menempel pada cangkang tiram mutiara ini. Harus dilepaskan, harus dibuang. Dan kalau dilepaskan, Anda tidak boleh lepas lalu buang kembali ke laut. Jangan. Dia akan tetap hidup bertahan di situ dan dia akan tetap menempel lagi kembali di cangkang tiram mutiara. Jadi kalau dibersihkan, dilepaskan, Anda pindahkan, Anda pisahkan, taruh dia di tempat yang lain, lalu Anda bawa ke darat untuk dibuang di darat. Sehingga dia tidak lagi mengganggu usaha budidaya tiram mutiara dari Anda. Nah, itu hama. Lalu bagaimana dengan penyakit? Kan tadi saya bilang bahwa hama, penyakit, dua hal yang berbeda, tetapi sangat berpengaruh terhadap proses budidaya dan sangat berpengaruh terhadap kesehatan dari organisme budidaya yang kita pelihara. Penyakit itu apa? Beda dengan hama, tapi dua-dua sama merugikan. Hama itu dia cuma menempel di bagian dalam saja, tapi bagaimana dengan penyakit? Nah, penyakit itu kondisi abnormal tertentu yang secara negatif dia berpengaruh terhadap struktur dan fungsi dari sebagian atau seluruh tubuh dari suatu organisme atau suatu makhluk hidup. Nah, dia tidak disebabkan oleh cedera eksternal. Kalau hama itu bagian luar yang dicederai. Tapi kalau penyakit, dia menggerogoti bagian dalam. Jadi semua struktur dan fungsi dari organisme bagian dalam itu digerogoti oleh penyakit. Makanya tadi saya bilang dari awal bahwa hama itu dia bisa menjadi penyebab utama terjadinya suatu penyakit. Jadi kalau cangkang sudah kasih bolong dari teritip atau polychaeta, bolongan cangkang itu akan sangat mudah ditembusi oleh bakteri atau parasit atau virus masuk ke dalam otot cangkang. Nah, disitulah terjadinya penyakit. Karena kalau itu masuk, dia akan menggerogoti bagian dalam dari tubuh organisme tadi, menggerogoti struktur dan fungsi dari organisme tadi, sehingga struktur dan fungsi itu tidak bisa berjalan dengan baik, maka organisme itu akan sakit. Nah, sampai di sini saya harap Anda bisa memahami itu. Nah, kalau kita bicara tentang penyakit ini dia sangat berhubungan dengan kondisi medis. Kondisi medis itu apa saja? Gejala dan tanda klinis. Saya ambil misal, manusia kalau kata sakit, contohnya sakit flu saja pasti ada gejalanya, ada tanda-tanda klinisnya. Misalnya bersin-bersin terus, atau sedikit pusing dan sakit kepala.
Nah, itu yang disebut dengan gejala atau tanda klinis. Hal ini juga bukan saja terjadi for manusia, tetapi juga terjadi untuk organisme di perairan dan juga terjadi untuk tiram mutiara ini. Jadi kalau katong mau tahu tiram itu sakit, pasti ada tanda-tanda tertentu yang ditunjukkan oleh tiram itu, sehingga katong tahu dengan katong pun visual saja katong bisa bilang, oh tiram ini dia sakit. Berarti kalau sakit, katong lihat dulu tanda-tandanya apa. Oh dia pucangkang, kayaknya sedikit balubang. Pisahkan dia dari yang sehat. Karena kalau Anda tetap gabungkan tiram yang sakit dengan tiram yang sehat, maka tiram yang sakit itu dia akan menginfeksi tiram yang sehat itu dia akan sakit lagi. Jadi kalau Anda sulia, oh tiram ini nih, dia pun kulit sedikit bolong-bolong. Oh banyak cacing yang menempel di dia, kasih pisah dia sendiri. Lalu oh tiram ini nih baik, kasih pisah dia sendiri. Sehingga apa? Sehingga dari tanda klinis utama itu, Anda sudah bisa melakukan penanggulangan terhadap tiram yang sakit itu. Dia baik dulu, dia sembuh dulu, baru dia digabungkan kembali dengan tiram-tiram yang sehat tadi. Nah, itulah fungsi kenapa gejala dan tanda klinis dari suatu organisme itu penting untuk katong ketahui. Karena kalau katong seng ketahui gejala dan tanda-tanda klinis dari suatu organisme, khususnya organisme yang katong budidayakan, maka akan sangat sulit bagi kita untuk bisa tahu bahwa organisme yang katong budidaya ini dia sakit. Nah, kalau katong acuh terus, karena katong seng ada pun pengetahuan tentang itu, maka pada saat mau panen, katong yang kaget, ih kenapa kok ini panen kok sedikit begini, sementara beta budidaya sebanyak, kenapa banyak yang mati? Nah, itu karena Anda tidak pahami gejala dan tanda klinis dari organisme yang Anda budidayakan itu, sehingga ujung-ujungnya nanti kerugian yang Anda dapatkan akibat penyakit yang tidak tertanggulangi. Nah, penyakit ini dia bisa disebabkan karena dua hal. Bisa karena faktor eksternal dan bisa karena faktor internal. Kalau faktor eksternal, katong bicara faktor eksternal itu faktor luar. Faktor luar itu bisa lingkungan dan bisa patogen. Karena dalam satu lingkungan, sebersih apapun lingkungan itu tetap patogen ada hidup di situ le. Patogen itu organisme yang katong yang bisa lihat. Organisme yang sangat kecil, jadi dia hidup berdampingan dengan katong setiap hari. Nah, itu faktor eksternal. Kalau faktor internal dari dalam katong tubuh sendiri. Nah, jadi penyakit itu Anda harus ingat bahwa penyakit itu dia terjadi karena ada faktor eksternal, ada faktor internal. Nah, saya mau ajak Anda lihat hal ini. Anda lihat di sini ada gambar yang di sini saya taruh gambar yang penyebab penyakit. Dalam satu ekosistem, entah itu ekosistem katong tempat tinggal sehari-hari maupun ekosistem di laut, tiga faktor ini tetap ditemukan. Ada lingkungan, ada patogen, ada inang. Kalau bicara lingkungan di perairan itu laut itu dia sangat dipengaruhi oleh lingkungan fisik dan kimia perairan. Fisik dan kimia perairan itu apa saja? Fisik, suhu, salinitas, pH, DO, itu hal yang umum yang harus terus diperhatikan kalau katong mau budidaya suatu organisme atau katong mau menentukan satu lokasi untuk katong budidaya. Jadi hal yang paling pertama itu lingkungan itu yang bagaimana dulu? Apakah dia pun suhu pas, dia pun DO pas, dia pun salinitas pas,
dengan organisme yang katong mau budidaya. Nah, dalam lingkungan yang katong mau budidaya itu, seng akan terpungkiri perairan sebesar apapun perairan, patogen banyak saja dalam perairan. Patogen itu berupa apa? Virus, bakteri, parasit. Karena dia juga tetap hidup di situ. Dia tetap hidup dan mendiami suatu lokasi perairan. Sebersih apapun perairan itu yang tercemar atau tercemar, tetap patogen itu ditemukan. Jadi harus Anda ingat, sebersih apapun perairan, tetap patogen itu ada dalam perairan dan dia tetap hidup di perairan itu. Dan yang ketiga, inang. Inang itu apa? Ya, inang itu organisme yang katong mau budidaya itu. Itu yang disebut dengan inang. Bisa ikan, tiram mutiara, rumput laut kalau di perairan. Kalau di kehidupan sehari-hari manusia, katong ini inang. Jadi katong inang, katong hidup di katong lingkungan setiap hari. Di lingkungan itu ada berbagai macam sumber penyakit ada di dalam situ. Nah, secara sederhana saya mau contohkan begini. Ini saya bawa Anda punya alam pemikiran sehingga Anda bisa akan sangat mudah berpikir bahwa oh iya demikian terjadinya penyakit. Nah, contohnya saja kayak kita manusia. Saya ambil contoh dari manusia sehingga Anda mudah untuk pahami dia dulu. Contohnya manusia. Katong manusia, kalau katong pu kondisi tubuh seng fit, lalu pas lingkungan itu saat ada hujan yang turun terus menerus dalam beberapa hari, kalau katong kondisi seng fit, akan sangat mudah untuk patogen itu, entah itu virus, entah itu bakteri, dia serang katong, maka katong akan sakit. Itu sama halnya dengan organisme yang di perairan. Ketika inang atau induk yang katong budidaya itu, dia dalam kondisi yang tidak fit. Tidak fit ini bisa saja yang tadi saya bilang, kalau kayak tiram mutiara, misalnya banyak hama yang menempel di dia. Karena kalau banyak hama yang menempel di dia permukaan tubuh, itu juga dia bisa berpengaruh terhadap ketidaksehatan dari organisme tadi. Nah, kalau hama sebanyak menempel, lalu pas kondisi lingkungan, suhu kalau hujan ataukah karena orang buang sampah terlalu banyak, lalu perairan itu tercemar, lalu perairan itu suhunya sudah sesuai lagi dengan kondisi organisme tiram mutiara yang katong budidaya, DO-nya su anjlok, pH-nya su anjlok karena pengaruh sampah, pencemaran, deterjen dan segala macam yang katong tumpahkan semua ke laut. Nah, maka dengan akan sangat mudah patogen ini akan masuk ke tubuh inang. Jadi ketika patogen ini masuk ke tubuh inang, maka akan terjadilah yang disebut dengan penyakit. Jadi 3 hal ini, baik lingkungan, baik patogen, baik inang, kalau tidak tiganya baik, maka tidak akan terjadi penyakit. Kalau salah satu di antara 3 ini saja dia tidak baik, maka akan sangat cepat satu organisme yang katong budidaya itu akan terserang penyakit. Sampai di sini kalau Anda tidak pahami, kalau Anda tidak mengerti, Anda boleh DM saya, Anda boleh memberikan pertanyaan kepada saya, baik lewat WA, lewat Messenger, atau lewat IG saya. Dengan senang hati saya akan menjelaskan lebih lanjut kepada Anda. Ya. Nah, selanjutnya, penyakit pada tiram mutiara itu dia akan sangat mempengaruhi kelangsungan hidup atau kesehatan dari induk. Kalau Anda perhatikan dari yang awal-awal saya jelaskan, maka
itu jadi satu alur yang tidak bisa terpisahkan, dan saya rasa Anda sudah bisa memahami. Jadi penyakit yang menginfeksi tiram mutiara itu dia akan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan dan kesehatan induk. Kalau induk semua sakit, bagaimana dia bisa mendapatkan juvenil atau spat yang baru untuk budidaya selanjutnya? Iya kan? Jadi kalau induk semua sakit, induk semua mati, maka otomatis budidaya itu dia pasti gagal. Karena dia tidak bisa lagi menghasilkan individu baru, regenerasi untuk budidaya selanjutnya. Nah, yang berikut, dia akan sangat berpengaruh terhadap kualitas bibit yang dihasilkan. Jadi kalau induk yang sakit, dia akan menghasilkan bibit yang tidak sehat. Anda ingat itu. Makanya kenapa orang kalau kau mau kasih kawin organisme, entah itu ikan, entah itu budidaya mutiara, entah itu organisme apapun, orang pilih bibit yang sehat. Jadi seleksi bibit itu penting. Karena apa? Dari bibit yang sehat, dia akan menghasilkan individu yang sehat. Kalau dari bibit induk yang tidak sehat, maka dia akan menghasilkan anakan yang tidak sehat. Lalu kalau anakan itu semua sakit, maka biaya pengobatan itu dia lebih besar. Makanya perlu adanya seleksi bibit sebelum dilakukan proses pembenihan. Nah, makanya kalau bibit induk yang sakit, dia tidak akan dipakai untuk menjadi induk yang menghasilkan bibit yang baru. Karena induk yang sakit, dia akan menghasilkan kualitas bibit yang jelek. Nah, yang berikut, kelangsungan penyakit tiram mutiara itu dia akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup larva ketika larva itu tumbuh dengan pesat. Jadi Anda bisa lihat saja bahwa betapa penyakit ini dia menggerogoti bukan dari induk. Cuma induk saja bukan, tapi dia menggerogoti dari larva. Larva, Anda tahu larva ukuran yang paling kecil itu? Jadi dia mulai menggerogoti organisme itu dari larva ini. Nah, jadi kalau larva ini larva tiram mutiara. Anda perhatikan, ini larva tiram mutiara. Jadi kalau larva ini sakit, yang tadinya misalnya menghasilkan larva 1000 larva, tetapi dari 1000 larva itu misalnya 700 yang sakit, lalu sisanya cuma 300 yang sehat, maka Anda bisa bayangkan berikutnya belum tentu 300 itu akan survive dan tidak tahan penyakit. Bisa jadi sampai di ujung mengkali cuma bisa 10 atau 20. Nah, sehingga yang dari awal saya tekankan bahwa pengetahuan tentang penyakit dari suatu organisme itu sangat penting dipelajari. Karena kalau katong pelajari itu, katong peka terhadap hal itu, maka ujung-ujungnya yang katong peroleh adalah kerugian dalam usaha budidaya. Karena penyakit itu dia menggerogoti dari larva, bibit, sampai ke induk. Nah, penyakit pada tiram mutiara itu, penyebab penyakit pada tiram mutiara bisa disebabkan karena parasit, bisa disebabkan karena bakteri, bisa karena virus. Nah, parasit, bakteri, virus ini yang tadi saya bilang dari awal itu, dia patogen. Jadi dia ada di perairan, dia ada di lingkungan katong tinggal itu terus menerus. Dia bakalan hilang, dia hidup berdampingan dengan katong terus menerus. Nah, selain dari patogen ini, penyakit pada tiram mutiara juga bisa disebabkan karena perubahan iklim. Jadi perubahan iklim itu, sekarang ini iklim susah betul lah. Tiba-tiba su hujan, tiba-tiba su panas, perubahan iklim yang betul ini saja bikin katong sebagai manusia saja cepat kena sakit.
apalagi organisme laut yang kecil-kecil itu. Nah, jadi penyebab penyakit itu juga bisa disebabkan karena perubahan iklim. Dan yang berikut disebabkan karena retide. Anda tahu itu apa itu retide? Retide itu ini pengetahuan untuk Anda saja ya. Nah, retide itu blooming fitoplankton di perairan. Nah, blooming fitoplankton di perairan salah satu faktor penyebab itu karena ini, perubahan iklim ini. Kalau blooming fitoplankton yang menguntungkan, no problem, saya jadi masalah. Organisme tetap survive, organisme tetap hidup dengan baik. Tapi jangan retide atau blooming fitoplankton di perairan itu dari golongan Dinoflagellata. Itu golongan fitoplankton yang beracun. Sampai kalau dia blooming di perairan, maka organisme yang akan hidup di perairan itu dia akan terinfeksi. Karena rata-rata organisme yang di perairan itu dia punya makanan utama, pakan alami itu fitoplankton. Jadi kalau dia makan fitoplankton yang beracun itu, dia akan sakit. Akibatnya nanti sampai ke katong selalu manusia. Kalau ikan makan fitoplankton atau mutiara itu dia makan fitoplankton yang Dinoflagellata yang beracun itu, dia sakit. Lalu katong makan ikan atau katong makan tiram itu lagi, maka katong akan sakit. Makanya seringkali ada muncul, Anda kalau nonton atau Anda bisa baca atau Anda lihat saja, bahwa di daerah ini orang-orang itu dia sakit, dia keracunan akibat dia mengkonsumsi kerang itu. Nah, jadi bukan saja disebabkan karena misalnya dia terinfeksi logam-logam berat atau dari yang perusahaan-perusahaan yang dia ada di sekitar pesisir perairan, tetapi juga penyebab utama itu karena ini, retide ini. Jadi, itulah mengapa saya katakan bagi Anda bahwa lokasi budidaya itu sangat penting untuk diperhatikan. Ya. Karena pemilihan lokasi yang baik juga menjadi penyebab utama untuk bagaimana caranya kita mengatasi penyakit yang akan terjadi pada organisme yang kita budidayakan. Nah, hal-hal ini, penyebab-penyebab ini, kelima penyebab ini akan kita bahas satu persatu pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, jadi saya rasa itu beberapa hal yang perlu Anda perhatikan, yang perlu Anda pelajari, sehingga ketika nanti Anda ditanyakan, hama dan penyakit itu beda kasenge? Beda. Anda bisa menjawab bahwa ada perbedaan yang mendasar dari hama dan penyakit pada suatu organisme. Jadi kalau katong bicara hama, katong bicara penyakit, ada perbedaan. Persamaannya, dua-dua sama-sama memberikan kerugian terhadap organisme yang katong budidayakan. Nah, sampai di sini saya harap Anda bisa mengerti, Anda bisa pahami apa yang saya jelaskan untuk Anda, dan saya harap materi ini bisa menjadi bahan pembelajaran buat Anda nanti, dan materi ini juga bisa menjadi satu hal yang bermanfaat bagi Anda nantinya. Baik, saya rasa pembelajaran kita di hari ini cukup sampai di sini. Minggu berikutnya saya akan menjelaskan kepada Anda penyebab penyakit pada tiram mutiara yang tadi saya sudah bilang ini ada 5 penyebab utama ini. Kita akan menjelaskannya satu demi satu. Ya, saya rasa perkuliahan kita sampai di sini. Tapi sebelum saya menutup perkuliahan kita, saya punya tugas untuk Anda. Jadi, tugas untuk Anda yaitu Anda cari jenis parasit yang menyebabkan penyakit pada tiram mutiara pada beberapa lokasi budidaya tiram mutiara di Indonesia. Di luar juga terserah dari Anda dalam bentuk jurnal penelitian.
Jadi Anda cari itu dalam bentuk jurnal. Jadi entah itu jurnal nasional, jurnal internasional, terserah dari Anda yang Anda cari. Untuk jenis apa saja? Untuk jenis Pinctada maxima, Margaritifera, Pinctada maxima, Pinctada margaritifera, dan Theria penguin. Anda buat, setelah Anda baca jurnal itu, Anda baca dia baik-baik, lalu Anda silakan membuat parasit-parasit apa saja yang menginfeksi tiram mutiara ini, lalu bagaimana dia cara penanggulangannya sesuai dengan yang Anda baca dalam jurnal itu. Anda buat dalam 2-5 halaman saja, tidak perlu lebih. Anda mau 2 atau 3, terserah, asal jangan 1 halaman. Kalau 1 halaman saya tidak terima. 2-5 halaman, ya. Jadi bisa 2, 3, 4, tidak sampai 5 juga tidak apa-apa. 2, 3, 4 terserah dari Anda. Yang penting isi dari jurnal itu bisa Anda sampaikan sesuai dengan kata-kata Anda sendiri. Lalu tugasnya Anda silakan kumpul hari Selasa tanggal 19 Januari 2021, minggu depan setelah perkuliahan hari ini. Setelah hari ini saya kasih kuliah untuk Anda. Kenapa saya kasih tugas ini untuk Anda? Sehingga pada saat saya menjelaskan tentang penyakit parasit pada tiram mutiara, pengetahuan Anda tentang penyakit parasit pada tiram mutiara itu sudah ada di Anda punya otak. Jadi Anda tidak kosong. Sekarang ini zaman internet. Anda tidak tinggal browsing saja, Anda dapat beribu-ribu informasi. Jadi informasi yang saya berikan ini terbatas, cuman sedikit. Tapi kalau Anda browsing, maka akan dapat beribu-ribu informasi di sana. Dan saya harap ketika saya memberikan pembelajaran berikutnya untuk Anda sudah punya pembelajaran itu sendiri dalam otak Anda nantinya. Sehingga itu menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk Anda di kemudian hari. Nah, itu tugas Anda untuk minggu depan. Tugasnya tetap kumpul tanggal 19 Januari, tidak bisa lebih dari tanggal 19 Januari. Saya tunggu tugas Anda dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam. Tugasnya silakan Anda japri ke saya lewat WA saya. Nomor saya silakan Anda lihat di WA group. Nomor saya ada di situ. Nah, pembelajaran hari ini kalau tidak Anda mengerti, Anda silahkan DM saya, WhatsApp saya, Messenger saya, atau bisa follow IG saya juga, terserah dari Anda. Dan Anda bisa tanya di situ. Dengan senang hati, saya akan memberikan penjelasan kepada Anda tentang materi hari ini yang belum Anda pahami. Oke? Nah, saya rasa itu tugas untuk Anda. Semoga menjadi perhatian untuk Anda dan Anda bisa mengerjakannya dengan senang hati. Nah, demikian perkuliahan kita hari ini. Cukup sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih untuk perhatian Anda. See you. Bye.